Sahabat Kompas.com, pernah bertanya-tanya nggak kenapa Israel gemar menargetkan warga sipil dalam setiap agresi yang mereka lakukan? Entah itu di Gaza, tepi barat, Yaman, atau sekarang sedang terjadi di Lebanon. 1 tahun perang di Gaza berlangsung, 42.000 warga Gaza telah menjadi korban serangan Tel Aviv. Tak cuma itu, Israel juga gemar menghancurkan infrastruktur sipil, entah itu pabrik, sekolah, rumah sakit, juga rumah warga. Ternyata tindakan itu semuanya sudah terencana, bahkan sampai menjadi doktrin. Di video ini kita akan membahas soal doktrin Dahyeh, doktrin Israel untuk meluluhlantakkan musuhnya tanpa pandang bulu. Dikutip dari Institute for Middle East Understanding, doktrin Dahyeh atau Dahya merupakan doktrin militer Israel yang menyerukan penggunaan kekuatan militer besar-besaran dan tidak proporsional, serta penargetan warga sipil dan infrastruktur sipil secara sengaja. Doktrin ini kali pertama tercipta saat Perang Israel-Lebanon pada tahun 2006 yang lalu. Saat itu Israel Defense Force atau IDF menyerang wilayah Dahyeh di Beirut yang merupakan markas besar dari kelompok Hizbullah. IDF meluluhlantakkan Dahyeh menyebabkan kerusakan besar pada berbagai infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik, instalasi pengolahan limbah, jembatan, dan pelabuhan. Tel Aviv juga menewaskan hampir 1.000 warga sipil, sepertiga di antaranya merupakan anak-anak. 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 2008, Jenderal Gadi Eisenkot yang kala itu menjabat sebagai Kepala Komando Utara secara resmi menciptakan doktrin ini. Ia berkata kehancuran yang terjadi di Dahyeh juga akan terjadi di setiap tempat di mana Israel menyerang. IDF akan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional untuk menyebabkan kehancuran dan kerusakan besar. Alasannya Israel memandang desa sipil sebagai pangkalan militer musuh. Eisenkot juga menyebut kalau rencana ini sudah disetujui. Meskipun baru dicetuskan pasca Perang 2006, militer Israel sebenarnya sudah menggunakan strategi serupa saat melakukan pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948. Peristiwa itu yang dikenal sebagai Nakba memaksa warga Palestina melarikan diri demi keselamatan hidup mereka. Setidaknya ada 3 momen ketika Israel terlihat jelas menggunakan doktrin Dahyeh ini. Pertama, pada operasi Caslead pada tahun 2008. Dikutip dari Al Jazeera, operasi itu menewaskan 1.400 warga Gaza, termasuk 300 anak-anak. Laporan Goldstone, organisasi pencari fakta pasca perang dari PBB, mengungkap, militer Israel secara sengaja menjadikan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, sebagai sasaran perlakuan tidak manusiawi. Tentara Israel juga secara sistematis menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk pabrik tepung, instalasi pengolahan air limbah, rumah, dan lain sebagainya. Momen kedua terjadi selama operasi Protective Edge tahun 2012 yang juga terjadi di Gaza. Operasi ini menewaskan lebih dari 1.500 warga sipil Palestina dalam 50 hari, termasuk lebih dari 500 anak-anak. IDF juga menghancurkan satu-satunya pembangkit listrik di Gaza, menyebabkan kekurangan listrik, air bersih, dan limbah mentah mengalir ke jalan-jalan. Tak sampai di sana, Israel juga menghancurkan bangunan tempat tinggal bertingkat tinggi serta pusat perbelanjaan. Dan yang terakhir tentu saja agresi di Gaza yang dimulai sejak Oktober 2023. Agresi ini menewaskan lebih dari 42.000 warga Gaza, termasuk 15.000 anak-anak. Israel juga menyebabkan bencana kemanusiaan parah, termasuk kelaparan serta penghancuran fasilitas medis. 2 juta warga Gaza juga harus terusir dari rumah mereka. Menjadi ironi karena hukum internasional sebenarnya secara tegas melarang penggunaan kekuatan militer yang tidak terkontrol dan menargetkan warga sipil.
Misalnya seperti yang tertulis pada pasal 51 Konvensi Jenewa keempat. Aturan itu secara tegas melarang serangan yang diperkirakan akan merugikan warga atau objek sipil. Seorang akademisi di Universitas Roskilde, Tom Dibsen, dalam tulisannya di Al Jazeera mengungkap meskipun secara aturan dilarang, namun negara-negara barat yang menjadi pendukung Israel menyebutnya sebagai jalur sah untuk mencapai stabilitas regional. Bahkan mereka mendukung upaya ini baik secara material maupun ideologis. Israel juga tidak mendapat hukuman apapun sebagai konsekuensi dari penggunaan doktrin Dahiyeh. Sepanjang September hingga Oktober 2024 ini, Israel dan Hizbullah semakin menunjukkan tanda-tanda perang terbuka. Terlebih awal Oktober ini, IDF resmi melancarkan serangan darat di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel juga mendatangkan malapetaka bagi infrastruktur sipil di Beirut dan seluruh Lebanon. Jumlah korban tewas di Lebanon kini melampaui angka 1.000 dan 1 juta orang telah meninggalkan rumah mereka. Secara tidak langsung, doktrin Dahiyeh kini kembali ke asalnya di Beirut. Dan dari perkembangan terkini, Israel tampaknya belum akan berhenti mengaplikasikan doktrin Dahiyeh di Beirut dan Lebanon. Tindakan Israel yang kerap menargetkan warga sipil telah menjadi doktrin dalam tubuh IDF. Hal itu termanifestasi dalam doktrin Dahiyeh, doktrin brutal Israel yang tak peduli kehidupan warga sipil. Bagi IDF, semuanya adalah pangkalan militer. Meskipun jelas-jelas melanggar hukum, negara-negara barat tak berkutik dan malah mendukung pembasmian ini entah lewat dukungan dana atau senjata. Hukuman bagi Tel Aviv pun juga jauh panggang dari api. Saksikan perkembangan terkini soal konflik Timur Tengah hanya di kanal YouTube Kompas.com.